Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Josnet. Di video kali ini saya akan story proses gondrong rambut jambul saya 1,5 tahun, panjang sebahu tapi cuma rambut tanggung belah tengah guys. Saya panjangkan rambut jambul saya bulan Januari 2010 sampai bulan Juni tahun 2011 guys. Sebetulnya waktu kuliah swasta dulu kepingin gondrongin rambut seperti teman-teman karena peraturan kampus memperbolehkan, tapi kendalanya karena peraturan orang tua di rumah nggak boleh guys. Sementara teman-teman kampus dibolehin sama orang tuanya berambut gondrong di rumah dan di kampus, seakan-akan mereka lebih dianggap dewasa dan dipercaya oleh orang tuanya dibanding dengan kita yang masih dilarang untuk berambut gondrong sama orang tua kita di rumah. Padahal di kampus boleh gondrong peraturannya. Segala upaya untuk coba meyakinkan orang tua demi saya mewujudkan keinginan untuk panjangin rambut sampai gondrong, tetap saja nggak boleh sama orang tua. Dan saat itu gagal maning guys. Saat itu namanya sebagai anak kita berontak demi keinginan panjangin rambut gondrong seperti teman-teman di kampus, tapi tetap tidak boleh sama orang tua kita sendiri di rumah. Tapi kalau kita tetap ngeyel, malah dibilang seperti ini, yang bayarin kuliah kamu siapa? Yang ngasih makan kamu siapa? Bapak, ibu kamu kan? Kamu jangan ikutin teman-teman kamu yang gondrong itu. Kalau kamu gak nurut, pergi kamu dari rumah ini. Seperti itu guys. Tapi saat itu nurut aja guys, daripada menyakiti orang tua. Tapi diri kita yang merasa kecewa, merasa belum keturutan, wujudkan keinginan berambut gondrong guys. Jadi saat itu orang tua masih percaya 100% kalau rambut gondrong itu negatif, uraan, dan lain-lain. Padahal tidak dari yang saya lihat selama ini. Dan kebanyakan orang yang sudah panjangin rambut gondrong berpikirnya tetap baik guys. Semuanya tergantung pada orangnya seperti apa. Dan ketahuilah, orang rambut gondrong itu pilihan, terus kemudian tampil beda, kreatif, anti mainstream, berpikiran juga luas, ekspresif, penuh estetika, menyukai keindahan, dan berjiwa seni yang tinggi. Meskipun bukan benar-benar seniman, gondrongers juga masih punya etika yang baik daripada potongan pendek yang udah mainstream, yang kebanyakan para pejabat. Taulah guys, anak teknik juga cocok rambut gondrong, juga punya jiwa seni, kreativitas yang tinggi. Terlebih lagi seorang konten kreator YouTube, topik elektronika, dan topik lainnya yang perlu juga harus panjangin rambut sesuai kemampuan. Apalagi profesi jualan juga sama guys, kesempatan gondrongin rambut, kenapa tidak guys. Dan waktu itu saya masih dilarang rambut gondrong sama orang tua saya, jadi saya cari akal saat itu. Uniknya terpaksa saya gondrongin rambut jambul saya yang sedikit sampai nggak ketahuan orang tua. Sampai 1,5 tahun nggak pernah kelihatan guys. Caranya kalau pengen tidak ketahuan panjangin rambut jambul, rambut panjang tapi cuma sedikit di kepala, kalau lagi tidur pakai bantal yang ada talinya warna hitam. Saya jamin tidak akan ketahuan orang tua guys. Rambut jambul panjang yang sedikit itu diselipkan di poni rambut tanggung kita, jadi tidak akan ketahuan orang tua kalau kita punya rambut panjang tapi sedikit. Kalau ketahuan, sudah tamatlah rambut panjang kita. Langsung orang tua minta dengan berkata, ayo ndang dipotong kuncirmu, nggak pantas. Seperti itu guys. Oke, berikut ini adalah foto proses gondrongin rambut, tapi bukan gondrong tapi jambul yang dipanjangin. Karena waktu itu gak boleh rambut gondrong sama orang tua di rumah, biarpun di kampus boleh berambut gondrong guys. Oke, let's check it out. Ini foto pertama waktu saya Januari 2010, masih rambut pendek. Nah ini baru prosesnya, rambut belah tengah guys. Nah ini sudah agak panjang. Mei 2010 mulai panjang, tapi cuma jambul yang disembunyikan di dalam poni agar tidak ketahuan orang tua di rumah guys. Jadi ini panjangnya seperti ini. Nah ini
panjangin rambut model tanggung belah tengah guys. Saat itu tahun 2010 sampai pertengahan 2011, jadi 1,5 tahun saya panjangin waktu itu. Ya daripada nggak panjang sekali guys, karena demi keinginan saya waktu itu. Oke, ini bulan Juli sampai Oktober tahun 2010. Ini proses gondrongin jambul, masih model tanggung belah tengah, tapi dirapikan dan tidak berubah guys rambut tanggung saya. Untuk jambulnya tetap panjang, tapi tidak saya potong guys. Nah ini sudah 1 tahun, rambut jambul saya sudah panjang sampai sebahu guys. Makin tambah panjang seperti ini guys. Nah ini rambut jambul saya sudah panjang 1 tahun 3 bulan, dan seperti ini panjangnya, tapi masih tanggung. Rambutnya tidak panjang-panjang karena tidak boleh sama orang tua guys saat itu, jadi tetap pakai rambut tanggung seperti ini. Ya sepertinya ya sayang sekali guys, karena belum pernah gondrong full. Jadi cuma panjang jambulnya aja guys, panjangnya sampai sebahu 1 tahun 6 bulan, Januari 2010 sampai bulan Juni tahun 2011 guys. Seperti ini waktu itu saya rambut jambul. Oke, ini tahun 2011 pertengahan tahun, karena disuruh teman potong rambut, tapi saya berat hati karena ingin rekor rambut jambul saya panjang sampai 2 tahun pas waktu itu. Belum tercapai guys. Waktu itu disuruh teman potong pakai alasan diiming-imingi dapat pacar. Saya potong rambut saya guys waktu itu. Jadi setelah potong rambut nyatanya bohong semuanya, belum ada pacar. Saya kecewa guys waktu itu. Penantian lama baru tahun 2022 sampai 2023, tapi sama saja, begitulah cinta. Tetap sama sejak dulu, beginilah cinta guys. Hahaha. Saya berpikir andai saja dulu masih rambut panjang dan mencapai rekor pertama kali pernah rambut jambul panjang sampai 2 tahun, 2010 sampai 2012. Alangkah bahagianya rekor rambut jambul panjang daripada tidak panjangin rambut sama sekali karena faktor larangan orang tua yang tidak memperbolehkan rambut gondrong. Ini bulan Juni 2011, cukur rambut jadi pendek model cepak atau sasak di pertengahan tahun 2011. Oke, ini pertengahan tahun 2011 bulan Juni, ini saya sudah potong sasak atau cepak seperti ini. Ini sudah potong pendek. Ini karena disuruh teman guys, jadi ini saya bergaya seperti ini. Ini gaya-gayaan guys waktu itu habis potong rambut. Dan ini main gitar waktu di Pacet Mojokerto. Oke, ini tahun 2012 sampai 2022 masih sama karena aturan orang tua, karena nggak boleh rambut gondrong guys. Jadi masih sama, tidak berubah. Dan ini tahun 2012 sampai 2015, ini saya traveling kemana-mana dengan akal alasan jitu, biar bisa berangkat tanpa harus dilarang sama orang tua guys. Ya tetap aja guys, makin dewasa makin dilarang sama orang tua. Ya aneh sekali guys. Masih dilarang juga. Dan ini traveling kemana-mana, naik gunung juga ke pantai, tapi nggak gondrong guys. Memang agak kecewa saya waktu itu. Dan ini tahun 2018 sampai tahun 2023. Ini sudah kontrak kerja, dan ini saya sudah dapat pekerjaan, tapi tetap rambut pendek guys. Biasanya seperti waktu kuliah dulu guys. Masih tetap sama sampai saat ini guys. Ini foto traveling kemana-mana guys. Dan ini tahun 2022 sampai sekarang, ini saya sudah berjualan sambil konten guys. Dan ini saya sudah mendapatkan sesuatu, cuma jangan ditanyakan lagi seperti apa. Oke, ini tahun 2019 sampai sekarang saya sebagai konten kreator YouTube Andi Josnet. Sampai sekarang masih jalan, tapi belum pernah gondrong lagi guys. Masih sama gara-gara peraturan di rumah yang nggak boleh gondrong sama orang tua guys. Ya nunggu sampai kapan guys? Mungkin Anda bisa komentar, bisa kasih solusi untuk mewujudkan keinginan saya untuk rambut gondrong. Mungkin bisa Anda kasih saran seperti apa, bisa Anda kirim di kolom komentar.
Dan ini adalah lampu joltif yang saya buat dulu guys, tapi belum saya upload ini pada video ini. Ini saya tampilkan aja untuk cuplikannya. Ini menggunakan powerbank pada lampu joltifnya yang saya buat ini, yang waktu itu saya pertama kali bikin guys. Jadi ini buat lampu rombong agar tetap menyala kalau lampunya padam guys. Dan ini bisa buat baterai biasa atau pakai powerbank. Dan ini tahun 2024, ini saya semakin kurus guys gara-gara cinta. Dan ini saya masih potongan pendek atau sasak karena masih aturan rumah yang dilarang gondrong guys. Ya mau gimana lagi guys. Dan sekarang 2024, suara hati ingin rambut gondrong belum terwujud karena aturan rumah nggak boleh gondrong. Ini bukan keluhan guys, tapi suara hati ingin gondrongin rambut guys. Pertengahan 2011 sampai tahun 2024 masih tetap sama rambut cepak atau sasak. Tapi lama-lama bosan juga, rambut jadi sering tidak diurus dan jadi jarang keramas kalau cuma rambut cepak atau sasak. Ingin kembali panjangin rambut buat rambut lebih keurus lagi, bukan rambut tanggung tapi gondrong 100%. Bukan yang dulu jambul tapi dipanjangin guys. Jadinya saya ingin full gondrong. Tapi masih saja ada kendala, yaitu peraturan di rumah yang masih saja nggak boleh rambut gondrong guys. Aneh memang. Padahal punya rambut gondrong itu belum tentu uraan dan belum tentu negatif atau belum tentu nggak bisa diatur guys, dan juga belum tentu penampilan jelek guys dan lain-lain. Tapi gondrong model rapi guys. Jadi janganlah menilai negatif rambut gondrong. Rambut gondrong itu bukan kriminal. Rambut gondrong itu seni. Rambut gondrong itu unik dan beda. Gondrong itu pilihan. Jadi jangan menilai gondrong itu dari sisi covernya yang kalian atau keluarga seenaknya untuk nyuruh potong rambut. Ya kalian tidak tahu kalau begitu susahnya memelihara dan memanjangkan rambut itu. Intinya gondrong itu unik dan estetik guys. Sebagai konten kreator juga jualan atau dagang, saya tetap tidak gentar untuk tetap terus ingin mewujudkan keinginan saya yang lama belum keturutan gara-gara peraturan di rumah, yaitu rambut gondrong nggak boleh terus dari dulu. Karena bagi saya yang punya jiwa seni dan kreativitas yang tinggi, itu harusnya punya rambut gondrong guys. Apalagi orang teknik atau lulusan teknik atau seniman guys, itu yang diwujudkan guys, rambut gondrong. Kecuali kalau sudah terlanjur kerja di perusahaan atau di perkantoran. Jika tetap ingin berambut gondrong, harus tunggu waktu yang tepat, yaitu setelah keluar atau setelah pensiun dari pekerjaan atau pensiun dari perusahaan guys. Tapi saya tetap tunggu waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginan saya panjangin rambut jadi gondrong 100%. Nggak bisa dilarang-larang lagi terus-terusan karena kesabaran saya sudah habis guys selama ini. Karena dilarang rambut gondrong bertahun-tahun guys. Pokoknya harus diwujudkan keinginan yang satu ini. Karena bagi pria panjangin rambut jadi gondrong hanya 2-4 tahun atau sampai batas waktu yang dibutuhkan berdasarkan kehendak gondrongers diri kita guys. Kalau bosan ya akan potong rambut sendiri. Kalau pengen panjangin rambut lagi ya dipanjangin lagi. Nggak boleh ada yang larang. Jika kerja cuma jualan, tidak kerja di perusahaan. Tapi entahlah, biar bagaimanapun saya tidak menyerah demi ambisi panjangin rambut jadi gondrong. Karena bagi saya pria itu lebih baik pernah gondrong daripada tidak sama sekali guys. Biarpun sebelum tua atau sudah tua nggak apa-apa guys, daripada menyerah hanya karena aturan di rumah tidak boleh rambut gondrong. Mau sampai kapan anak terus diatur-atur nggak boleh hanya karena hal sepele ini guys. Kalau benar-benar terwujud akan saya buat konten proses gondrong saya ini guys. Nanti suatu saat nanti akan saya buat konten. Semua orang pernah muda
Tapi tak semua pria bisa rambut gondrong karena terkendala aturan orang tua di rumah. Tapi bagi yang belum keturutan rambut gondrong gara-gara aturan di rumah, jangan menyerah guys untuk bisa berambut gondrong. Lagi pula rambut gondrong bagi pria cuma 2-4 tahun. Kalau bosan ya potong lagi, tapi harus diberi kesempatan. Tergantung kehendak yang punya rambut gondrong, yang tidak bisa dipaksakan. Apalagi bicara nyuruh untuk potong rambut, kayak anak kecil aja disuruh potong rambut. Kalau pengen gondrong lagi ya panjangin lagi rambutnya. No aturan-aturan rumah selagi kerja jualan atau konten kreator dan tidak terikat kerja di perusahaan. Nggak masalah menurutku guys. Oke, semoga bermanfaat buat pejuang rambut gondrong atau yang pengen rambut gondrong. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.